Saya sadar saya nggak punya tisu. Saya beli tisu. Pas di samping kanan GUP ada toko kecil. Saya mampir dulu beli tisu. Waktu saya beli tisu, saya lihat tokonya juga jual mie goreng yang sudah matang itu dalam plastik-plastik. Saya keluar mau masuk gereja, cuma sebelah. Ada tukang becak lagi. Tadi saya masuk kok ketemu sudah tua pakai seragam kuning itu. Saya masuk lagi ke toko itu, beli mie 2 bungkus dan aqua 1 botol. Saya datang kepada tukang becak itu, harganya 6.000 mie. Saya pakai bahasa Jawa, Pak, mungkin kita nggak ketemu lagi. Saya percaya Roma 10:10. Barang siapa berseru pada nama Tuhan dia diselamatkan. Saya titip nama ini, Gusti Yesus Tresno jenengan. Dia tahu, karena tontonnya di depan gereja itu juga. Kapan saja, apa saya perlu panggil nama itu. Nah ini berkat Tuhan. Saya masuk. Saudara, ayo kita menabur, katakan amin. Nabur saja, nabur saja. Nah, kembali ke gereja di Kediri tadi. Sudah sarapan toh? Kembali saya digerakkan. Tawari dia bungkus buat makan siang. Itu kami masih jam 8:30 pagi. Kami jam 9 ada seminar juga di GIA Kediri, Ulon Kali itu. Saudara, malu mereka. Lalu anak saya salah satu, Marsa, dia berdiri, oke saya pesan. Kemarin di jalan mana? Cokor Minoto di rumah Pak Johan. Ketika salah satu anak saya lagi dengar saya seminar, ada bunyi tok 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 tok. Orang jualan. Pengurus silakan dia untuk keluar. Dia cegat, dia nggak beli, dia ngasih uang. Dan dia ngomong soal kasih Yesus pada penjual makanan ini. Ayo kita tabur benih dalam hidup kita yang menumbuhkan Tuhan, yang nyiram nanti pasti orang lain dalam hidup. Apa saja kita bisa buat untuk bersaksi. Maka itu mari kita memikirkan pekerjaan yang Dia suruh kita lakukan itu akan mempermuliakan Tuhan. Katakan amin. Bukan tepukan tangan. Kalau pekerjaannya selesai akan luar biasa. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi kita menyatakan Yesus itu bukan mengkristenkan orang. Tabur dulu. Ini yang Tuhan ingin. Mari kita buka Injil Lukas pasal 15 supaya kita jelas akan hal ini. Lukas pasal 15 menarik sekali untuk kita pelajari. Gereja yang benar, gereja yang sesungguhnya harus punya ciri-ciri seperti Lukas 15 ayat 1. Siapa? Siapa? Para pemungut cukai. Dan siapa? Orang-orang berdosa. Saya tanya dulu, pada zaman Yesus hidup, orang-orang ini sebagai apanya? Imam-imam ahli Taurat, orang Farisi. Apanya? Musuh. Enggak disukai sama sekali. Tapi lihat gereja yang benar, supaya Yohanes 3:16 terjadi. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kata apa? Biasanya. Garis bawahi kata biasanya. Biasanya bagaimana? Ayo baca. Datang kepada siapa? Yesus. Untuk apa? Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa melakukan ini juga. Aneh, justru mereka ini takut ketemu tokoh-tokoh agama itu. Betul? Takut
Tapi heran, mereka nggak takut ketemu Yesus. Pertanyaannya, bukan menghakimi, mari kita berubah hamba-hamba Tuhan. Ini yang saya berdoa tadi, supaya pada akhirnya semua kita harus pulang, bukan? Dan kita rindu, semua kita kalau tiba waktunya pulang, ada suara dari surga, sembahlah engkau hambaku yang setia. Kenapa? Karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan. Percayakah saudara, nggak akan ada sambutan kalau kita melakukan pekerjaan organisasi dan diri kita? Jawab ya atau tidak. Yang akan disambut hanya yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia suruh kita lakukan. Dan saudara sudah menjawab, yang B itu pekerjaan. Pertanyaan, siapa yang biasanya datang mendengar kita hamba-hamba Tuhan ngajar atau khotbah? Menurut hukum gereja Lukas 15 ini, maka yang seharusnya datang, yang biasanya selalu rutin terus-menerus datang mendengarkan kita, wakil-wakil Yesus ngajar, itu adalah pelacur-pelacur, pengedar-pengedar, preman-preman, rampok-rampok di sekitar kita tinggal. Katakan amin. Betul begitu? Mengapa kita tidak melakukan yang sama yang Yesus suruh kita lakukan? Gembala, perhatikan, berbahagialah kita kalau di rumah kita para gembala ada perampok, ada pencuri, ada pelacur, ada pezina, ada pengedar obat bius, itu enggak takut datang ke rumah, bisa tanya-tanya apa itu kehidupan. Katakan amin. Jangan tutup pintu rumah kita, ayo masuk. Saudara, jangan saudara menilai saya yang salah, tapi itu saya ini kalau ada maling masuk ke rumah saya pun enggak bengok, saudara. Maling itu enggak. Cari jiwa itu susah, iki moro dewe. Lu serius, yang kumpul saya tahu hati saya. Jadi ada maling masuk, tak sambut, selamat malam, namaku Daniel. Namamu siapa? Ayo duduk sebentar, saya mau beritahu kepada kamu. Pasar bisa tutup, kantor bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Kalau kamu nyolong, kamu pasti masuk neraka. Kalau kamu jaluk, kamu selamat. Milih yang mana? Sepinter-pinternya maling, tetap lebih pinter polisi nih. Lah model gini pasti ketangkep kamu. Saya sering memberi modal orang-orang kayak begitu, saudara. Saya sering. Saya mau mereka kerja. Kami diberkati. Maka itu kami mau memberkati. Lihat tadi Muhammad Kholik, saya kasih modal untuk pulaan Hoja. Saya sedang dekati dia. Begini konsep saya nginjil. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Betul? Nah, tapi jangan ngomong orang yang tersinggung. Itu prinsip iman saya. Kalau saya lagi nginjili orang, itu tak anggap ndok bebek sing mau tak asin jadi ndok asin. Karena saya kan garam dunia. Garam dunia itu seberat badan kita. Saya 61 kilo. Jadi berat garam dunia dalam diri saya 61 kilo. Jadi lemu-lemu lebih abang. Oke, dengarkan. Nah, saya punya prinsip. Kalau untuk ngasin ndok bebek satu supaya jadi telur asin, itu cukup 2 sendok makan garam, larutkan dalam air 250 cc, sak gelas itu loh. Bersihkan telur bebeknya. Saya dulu seneng ngasin ndok juga. Mau pakai sendawa tahu,
mau pakai merang tahu, mau pakai tanah liat tahu. Saya sadar saya nggak punya tisu, saya beli tisu. Pas